Kita kelas atau siapa bisa pimpin kita doa pagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Valentinus. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Terima kasih. Syukurlah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran dulu. Kita semuanya ada 16 orang. Kita kelas, ada yang tidak masuk hari ini kita kelas? Semua ada, Ibu. Oh ya, baik anak-anak, terima kasih. Pelajaran kita pada minggu lalu. Pada minggu lalu itu atau pertemuan kali lalu, ada yang masih ingat anak-anak? Masih. Tentang apa itu anak-anak? Oh iya. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang uji kualitas bahan pakan ternak secara organoleptik. Sebelum kita memulai membuat bahan pakan ternak untuk ternak manusia, kita harus uji terlebih dahulu. Nah, uji secara organoleptik itu uji seperti apa anak-anak? Uji kata lainnya, uji apa itu? Uji secara fisik. Nah, kita menggunakan panca indera kita untuk melakukan pengujian tersebut. Untuk menggunakan panca indera tersebut kita lihat atau kita amati atau kita lakukan uji seperti apa saja itu anak-anak. Contohnya berdasarkan apa? Ya, melihat apa? Bentuknya, apa lagi? Warna, aroma, tekstur. Ya, berarti bisa anak-anak minggu kemarin atau pertemuan kali lalu anak-anak masih bisa mengingatnya, dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan pada hari ini. Kita akan berbicara tentang dari pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan nutrisi pakan ternak sapi dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi, dan studi literatur. Ini gambarnya. Ada gambar A, gambar B. Ya, kita amati gambar A. Perhatikan anak-anak gambar di depan. Di sini ada gambar pakan, ada gambar ternak yang sempoyongan jatuh, pingsan jatuh, terus bisa bangun, kurus kondisinya, dan juga dagingnya di situ, dagingnya. Mungkin anak-anak diminta untuk merumuskan masalahnya dari gambar yang anak-anak amati ini. Bisa paham ini? Oleh karena itu, Ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Kebetulan kita ada 16 orang semuanya hadir, maka Ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Baik, kita akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Lembar kerja peserta didiknya ini Ibu akan bagikan setiap kelompoknya. Kemudian di dalam lembar kerja peserta didik ini ada beberapa pertanyaan. Di situ ada kolom-kolomnya. Anak-anak bisa mengisi jawaban dari pertanyaan yang ada itu di dalam kolom yang sudah disediakan. Tidak usah di dalam buku kalian, tetapi bisa dimasukkan langsung di dalam kolom-kolom yang Ibu sudah sediakan di dalam LKPD-nya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Ya. Kelompok 4. Ya. Mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Ya, cari di dalam ini, kemudian ya bersama-sama dengan teman bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa pakan
yang bernutrisi sangat diperlukan. Begitu juga ini kelompok yang berikutnya. Oh ya, baik. Kelompok 1 lebih dahulu. Ya, silakan berdiri di tempat saja, silakan di sini di tengah supaya teman-teman bisa melihat atau mendengar dengan jelas. Ayo kelompok yang lain bisa mendengar? Bisa, Ya, silakan arahkan perhatian ke kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar, kami merumuskan masalah bagaimana cara meningkatkan bobot badan ternak agar menghasilkan daging. Kami akan mencoba menjawab faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi seperti umur dan jenis kelamin. Dengan ini kelompok 1, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi itu apa yang pertama tadi apa? Umur dan juga jenis kelamin. Setelah mengamati gambar di atas, rumusan masalah yang akan ditemukan adalah bagaimana cara meningkatkan bobot badan ternak sapi potong. Pertanyaan pertama, mengapa pakan bernutrisi sangat diperlukan oleh ternak sapi potong? Jawab, supaya ternak sapi tidak mengalami kekurangan gizi dan pertumbuhannya menjadi baik. Yang tepat dan bagus, anak-anak tetap semangat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita satu orang untuk membacakan rumusan masalah yang tepat. Ayo, silakan Regina. Ya, silakan. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas daging sapi potong ternak sapi potong? Iya, terima kasih. Bagaimana upaya kita sebagai peternak untuk meningkatkan kualitas daging? Jawaban yang tepat. Jadi, oleh kesimpulan yang kita ambil dari gambar yang kita amati tadi hasil diskusi kita, ayo. Akan menyebutkan harus memenuhi kebutuhan. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, maka ternak tersebut akan kurus dan berpenyakitan dan dagingnya pun akan jelek. Iya. Pakan yang diberikan adalah pakan yang bernutrisi. Lalu kalau misalnya tidak bernutrisi, maka jelas ternaknya akan kekurangan nutrisi. Nah, kalau ternak kekurangan nutrisi, maka ternak itu akan kurus dan mudah sakit. Kalau sudah kurus, mudah sakit, maka dagingnya juga akan jelek. Itu anak-anak. Jawaban yang sudah bagus, sudah baik. Anak-anak sudah menjawab itu dengan bagus, dengan baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Setelah berdiskusi bersama dengan teman-teman, memberikan jawaban pada LKPD, kemudian mendengar tambahan-tambahan dari ibu, penguatan dari ibu, ada yang bisa membuatkan kesimpulan secara keseluruhan untuk materi yang kita pelajari hari ini. Bisa Ibu. Mana? Burianto. Ya, Burianto bisa memberikan kesimpulan akan materi kita hari ini. Pakan bernutrisi sangat dibutuhkan oleh ternak. Kebutuhan nutrisi dan ternak tergantung umur, jenis kelamin, fase, bobot badannya. Zat gizi tersebut antara lain mineral, protein, lemak, karbohidrat, air. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Leonardus. Bagus jawabannya. Kita tepuk tangan. Leonardus dan teman-teman yang lain, teman-teman Leonardus, bahwa kesimpulan yang kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa ternak itu butuh pakan. Nah, kebutuhan pakan itu sangat bervariasi. Kebutuhan pakan itu sangat bervariasi. Tergantung apa tadi? Tergantung jenis kelamin, tergantung bobot badan, tergantung umur, ya, fase daripada pertumbuhan ternak itu, dan juga iklim, ya, kondisi lingkungan juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi daripada ternak sapi potong. Nah, kebutuhan nutrisi seperti apa yang sudah dibacakan atau sudah disimpulkan oleh teman kita Budianto, bahwa nutrisi yang dibutuhkan itu adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan juga air, tidak kalah pentingnya. Nah,
Jadi ternak butuh pakan, pakan itu harus bernutrisi. Nah, pakan yang dibutuhkan dalam hal yang bernutrisi ini ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan itu seperti apa saja tadi, bahwa ada protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan juga air. Dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Karena sudah bisa dipahami, untuk materi kita hari ini Ibu kasih satu pertanyaan, bisa dijawab ya? Karena tadi kita sudah bilang bahwa nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh ternak sapi potong. Nah, pernah lihat ternak sapi? Ada ternak sapi di sekitar kita, ada tidak? Ada. Pernah lihat ternak sapi butuh maaf? Pernah lihat ternak sapi menjilati tanah? Pernah. Menjilati yang bukan atau memakan yang bukan makanan biasanya. Misalnya dia jilat kayu, batu, atau dia makan kayu kering atau apa, pernah lihat itu? Pernah. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dia menjilati pakan yang bukan makanannya? Karena dia kekurangan salah satu nutrisi, yaitu mineral. Dia jilat batu, dia jilat tanah, itu sapi jilat tanah, sapi jilat batu, kayu. Kenapa? Teman tadi kita siapa Asriani bilang dia kekurangan mineral. Betul sekali, tepat sekali. Karena ternak kekurangan mineral. Nah, kalau begitu untuk apa ada butuh mineral yang di ternak ini? Ternak sapi potong ini. Untuk apa ada butuh mineral? Untuk membentuk jaringan tulang dan urat yang ada di sini. Ada di fungsi daripada mineral. Nah, kalau tulangnya tidak kuat, maka kita lihat pada gambar tadi sapinya ambruk. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang bisa sudah bisa memahami, memang sudah bisa memahami. Di situ di lembar kerja peserta didik itu anak-anak ada tugasnya. Nah, bisa diamati di situ, bisa dilihat di situ. Ada tugas? Ada. Nah, tugas itu yang akan dikerjakan di rumah. Tugas itu yang akan dikerjakan di rumah bisa dikumpulkan sebelum pertemuan minggu berikutnya atau kali berikutnya. Nah, berarti paling lambat pertemuan kali berikutnya sudah semua dikumpulkan. Bisa dipahami ini anak-anak? Bisa. Nah, karena sudah bisa melihat tugas apa yang akan kita kerjakan di rumah. Untuk pertemuan kali berikutnya kita akan berbicara tentang materi tentang metode penyusunan ransum. Karena kita sudah ngomong atau berbicara tentang kebutuhan nutrisi daripada ternak sapi potong hari ini. Minggu berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana atau cara-cara kita menyusun ransum. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyusun ransum. Nah, anak-anak bisa mencari di literatur, di buku agribisnis agribisnis pakan ternak ruminansia jilid 1 ada, di perpustakaan bisa dicari, atau di modul yang sudah baca itu mungkin di dalamnya ada, bisa dicari di sana, bisa dicari melalui internet, bisa cari di sana metode dalam menyusun ransum ternak ruminansia itu bisa dicari di sana. Bisa anak-anak? Bisa. Kalau tidak punya HP bisa dipinjamkan keluarga punya, orang tua punya, tapi jangan paksakan bahwa mama saya itu ibu pesan bahwa saya harus punya HP dan saya mencari link yang ibu sudah kasih, jadi harus paksakan orang tua. Jangan begitu. Tidak usah paksakan orang tua, belajar yang ada menggunakan buku atau materi yang ada pada modul-modul yang ada. Sementara kalau HP tidak ada, tidak usah dipaksakan. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya seperti itu. Tetap belajar dalam kondisi walaupun kita terbatas waktunya, tetapi kita tetap semangat belajar. Kembali ke rumah sebentar ke orang tua, jaga kesehatan, keluar ke sana kemari bisa izin orang tua, jangan sampai pergi ke sana kemari tidak diketahui oleh orang tua, maka sebentar orang tua risau kemana anak saya pergi dalam situasi corona begini. Bisa anak-anak? Bisa. Kegiatan kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Ketua kelas bisa pimpin kita doa, atau siapa yang bisa memimpin kita doa penutup? Oh ya, silakan Kristina.
Terima kasih anak-anak. Selamat siang semua. Siang.